Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13 demikian firman Tuhan. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Demikian firman Tuhan. Dia adalah Yesus Kristus. Yesus sangat setia sama kita. Terbukti nyata kita dipelihara sama Tuhan. Saya selalu menikmati kasih setia Tuhan. Oh, luar biasa. Saya banyak mengalami pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak bisa dihitung saya. Tiap saat, tiap detik, tiap saat mengalami kesetiaan dari Tuhan Yesus. Terbukti nyata saya dengan setia memberikan firman Tuhan. Pagi malam. Bukan saya yang setia, tapi Yesus yang setia. Sehingga dengan kesetiaan Tuhan diizinkan saya. Nah ini jangan dibalik, saudara. Bukan karena kita berbuat baik. Kita bisa berbuat baik itu karena Yesus yang baik. Ya, bukti nyata kita bisa hidup itu kan karena Tuhan. Mana kita bisa berbuat baik, mana bisa setia kalau kita sudah dipanggil Tuhan. Kita bisa dipelihara sama Tuhan. Oleh karena itu kita harus setia sama Tuhan. Kita harus berbuat baik. Jadi nomor satu di atas segala galanya itu Tuhan, sumber segala-galanya. Ya, oleh karena itu Tuhan memberikan kita sehat, memberikan kita panjang umur, memberikan kita berkat. Harus kita menyenangkan hati Tuhan. Jadilah pengikut-pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus yang benar, yang mau hidup di dalam firman Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku, coba itu, maka nanti kita baca. Ya, oleh karena itu mari kita mau setia sama Tuhan. Saya tidak mau seperti bangsa Israel, mau bandel itu mereka itu. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa baca firman Tuhan, sehingga kita bisa melihat ini loh, perbuatan bangsa Israel yang selalu nyakiti hati Tuhan. Sehingga mereka wajar kalau mereka dapat hukuman dari Tuhan. Tapi terbukti bagi kita semua termasuk saya mendapatkan belas kasihan Tuhan, mendapatkan berkat Tuhan, mendapatkan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu sama akan mendapatkan penyertaan, perlindungan, pemeliharaan sempurna oleh karena Yesus yang cinta kita. Luar biasa. Saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Ada satu sobatku yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Dia Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Nama Yesus yang menyelamatkan hidupku. Amin. Haleluya. Ada satu-satunya yang sangat maha setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku sendiri. Amin. Haleluya. Di waktu aku susah, pada waktu aku punya masalah, tapi dialah namanya Yesus senantiasa menyertai aku. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur, menguatkan hatiku. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Haleluya.
menghibur hatiku. Amin, haleluya. Tertulis dalam Ibrani 13 ayat 5b, demikian firman Tuhan. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ayat yang ke-6 dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Hanya Yesus yang ku cinta, nama Yesus yang menghibur dan menyelamatkan aku. Amin, haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur, memberikan kekuatan, menyelamatkan kita semua. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus Tuhanku, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya Tuhan, punyamu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamu lah kerajaan, dan kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, sucikan pikiran dan hatiku. Aku mau baca firman Tuhan malam ini. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku, kuduskanlah hidupku oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, nama yang kujunjung tinggi, nama yang sangat kucintai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapakku, sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua ini cinta oleh Tuhan Yesus. Pada Kamis malam ini tanggal 20 Juli 2023.
Kita menikmati berkat pemeliharaan Tuhan. Kasih setia Tuhan menyertai kita hari demi hari. Marilah melangkahlah bersama dengan Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Inilah janji Tuhan. Saya semangat selalu kalau melayani pekerjaan Tuhan. Karena selalu saya mendapatkan kasih karunia Tuhan. Saya mengalami penyertaan Tuhan. Mengalami perlindungan Tuhan. Dalam situasi, kondisi apapun juga. Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Seperti firman Tuhan katakan benar ya dan amin. Allah telah berfirman dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Engkau siapa? Saudara dan saya. Bapak Ibu bisa nyebut nama masing-masing ini. Seperti contoh saya mau sebut nama saya ya. Karena Allah telah berfirman. Aku sekali-kali, ini Tuhan yang berfirman. Tidak akan memberikan engkau pastor Yakub Rahmat. Ya. Dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau pastor Yakub Rahmat. Ya. Demikian Bapak Ibu bisa sebut nama masing-masing pribadi-pribadi karena kita ikut Yesus pribadi-pribadi. Saya bersama keluarga tidak pernah ditinggalkan sama Tuhan. Tidak pernah dibiarkan aku sendiri. Karena Yesus berfirman. Di ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin aku berkata. Aku, ya Yakub Rahmat berkata. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Oleh itu mari kita mencintai Yesus ya. Kembali kepada firman Tuhan. Mari kita sudah baca Yirmia pasal 6. Puji Tuhan malam ini kita baca pasal 6 tadi pagi. Kita baca pasal 25 sudah selesai. Sekarang pasal 26. Terus pokoknya kita sampai Yesus datang ya. Sampai kita berjumpa dengan Yesus. Sehingga kita didapati seorang hamba yang setia. Sebagai domba-domba yang mengikuti Tuhan Yesus dengan setia. Mari kita mau baca firman Tuhan. Yirmia pasal 26, ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan dengan tema sudah saya terangkan tadi. Beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku, maka kita baca sama-sama. Ayat 1. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim anak Yosia raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan bunyinya. Beginilah firman Tuhan, berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan. Segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka, jangan kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Ayat yang ke-6, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam dan para nabi dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan itu dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh negeri itu, maka para imam, para nabi dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat dengan nama Tuhan dengan berkata rumah ini akan sama seperti Silo dan kota ini akan menjadi reruntuhan sehingga tidak ada lagi penduduknya, dan surah itu berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Jadi artinya gini saudara ya. Saya yakin Bapak sudah mengerti ya. Yeremia kan hamba Tuhan, seperti saya hamba Tuhan ya. Disuruh Tuhan menyampaikan kepada bangsa Israel, ya kepada raja dan kepada seluruh umat Tuhan termasuk para nabi, para imam, harus mendengarkan firman Tuhan. Seperti saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu di sini, katakan Tuhan juga berkata kan, seperti yang disampaikan kepada hamba-hambaku ya. Di ayat yang kelima, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku para nabi. Ya, saya sebagai hamba Tuhan ya, yang terus menerus beritakan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak mau turut sedangkan saya baca firman Tuhan, resiko saudara ya, ditanggung sendiri Bapak Ibu. Saya sendiri taat kepada firman. Saya sebagai hamba Tuhan atas izin Tuhan beritakan firman Tuhan pagi malam terus karena saya cinta Yesus. Dan Tuhan berfirman kepada saya dan saya lakukannya dan saya kerjakan. Demikian kepada Bapak Ibu, mari kita mau taat kepada firman, kita mau cinta Tuhan Yesus. Jangan sampai berbuat jahat kepada hamba Tuhan, tidak boleh sudah. Tapi marilah kita bertobat, ikuti firman Tuhan seperti yang saya sampaikan. Ikuti, mari kita menjadi anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan, sehingga kita diberkati sama Tuhan. Nah, selanjutnya saya mau baca
Ayat yang ke-10. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal ini, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbuat tentang kota ini seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Ini jahatnya bangsa Israel, ya. Ya, mereka ditegur firman Tuhan tidak mau, ya. Jadi maunya mereka mau senang-senang. Padahal itu firman Tuhan melalui hambanya Nabi Yeremia. Dan Nabi Yeremia dibunuh, nih, lihat ini. Termasuk imam, ya, hamba Tuhan, mereka tidak mau taat kepada firman, tegar tengkuk, keras kepala. Tapi Tuhan marah, saudara, ya. Perhatikan berikutnya. Tapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada surat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Berarti seperti saya sendiri itu yang disuruh Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Kalau bukan dari Tuhan, saya sudah selesai, saudara. Tidak diizinkan Tuhan. Tapi karena diizinkan Tuhan, terus sampai detik ini saya tidak pernah berubah. Ya, karena Tuhan Yesus berkata, dan firman Tuhan, sampaikanlah, beritakan firman Tuhan pagi malam, supaya kita semua diberkati Tuhan. Ayat 13, oleh sebab itu perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, dan dengarlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancam atas kamu. Tetapi aku ini, sesungguhnya aku ada di tanganmu, perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penuhnya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan kepadamu. Amin. Jadi Yeremia benar menyampaikan hati yang tulus, bahwa Yeremia benar-benar disuruh Tuhan seperti saya. Saya benar-benar menyampaikan firman Tuhan hati yang tulus tanpa pamrih, supaya kita semua taat. Jangan sampai menjadi Tuhan yang bandel. Taatilah kepada firman Tuhan. Itu aja. Turutilah firman Tuhan. Ya, mendengarkan dan taat sebagai pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita selamat. Amin. 16. Lalu berkatalah para pemuka dan surat itu kepada imam-imam dan nabi-nabi itu, orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Sama seperti saya menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus, mari kita mau taat setia kepada Tuhan, cinta Yesus, sehingga kita diberkati sama Tuhan. Memang beberapa orang dari para tuan negeri itu tampil juga di ke depan dan berkata kepada kumpulan rakyat itu, katanya, Mika orang Mosret itu telah bernubuat di zaman Hizkia Raja Yehuda. Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam, Sion akan bajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Apakah Hizkia Raja Yehuda beserta segenap Yehuda membunuh dia? Tidakkah ia takut akan Tuhan, sehingga ia memohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan menyesal dan akan malapetaka yang diancamkannya atas mereka? Dan kita, maukah kita mendatangkan malapetaka yang begitu besar atas diri kita sendiri? Ada juga seorang lain yang bernubuat demi nama Tuhan, yaitu Uriah bin Semaya dari Kiryat Yarim. Dia bernubuat tentang kota dan negeri ini tepat seperti yang dikatakan Yeremia. Ketika Raja Yoyakim bersama-sama dengan segenap perwiranya dan semua pemuka mendengar perkataan orang itu, maka raja pun mencari ikhtiar untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, maka takutlah Uriah, lalu melarikan diri dan tiba di Mesir. Kemudian Raja Yoyakim menyuruh orang ke Mesir, yaitu Elnatan bin Akhbor beserta beberapa orang. Mereka mengambil Uriah dan Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh membunuh dia dengan pedang dan melemparkan mayatnya ke kuburan rakyat biasa. Ayat 24 yang terakhir. Tapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Satu pasal penuh kitab Nabi Yeremia pasal 26 ayat 1 sampai 24, yang intinya mengajar kita, mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Kalau taat kepada firman Tuhan, hidup kita diberkati. Karena firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 7-8, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Seperti halnya dalam Ulangan pasal 28 saya mau baca. Kalau kita mau taat kepada firman Tuhan, maka pasti Tuhan akan angkat kita. Kalau kita baca dalam Yeremia pasal 28 ayat 1, demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Ini firman Tuhan. Jadi saya ikuti firman Tuhan saja. Saya yakin firman Tuhan iya dan amin. Karena janji Tuhan dalam Titus pasal 1 ayat 2, janji Tuhan tidak pernah berdusta. Apa yang Tuhan janjikan itu pasti iya dan amin.
Bahkan dalam firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dia. Amin. Saya sendiri pribadi senantiasa mengalami penyertaan Tuhan. Tuhan senantiasa bersama saya dan bersama keluarga, karena kita mau taat kepada firman Tuhan. Demikian sama dengan Bapak Ibu, Tuhan akan menyertai kita. Kepada Bapak Ibu Saudara semua, diberkati Tuhan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bidang apapun, dimanapun kita pergi berada. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, hidup kita senantiasa disertai Tuhan. Kita mengalami berkat damai sejahtera, penyertaan yang sempurna. Oleh karena itu, mari kita mencintai Yesus. Ada satu sobatku Yesus yang tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menyelamatkan hidupku. Amin, haleluya. Nama Yesus yang memberkati hidup kita. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan Tuhan Yesus bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan, haleluya. Amin.